Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan menyampaikan kuliah hidrogeologi untuk subbab atau topik pendahuluan yang berisi tentang pemahaman air tanah, gitu ya. Jadi khusus untuk memahami apa itu air tanah, gitu ya. Nah, seperti biasa, kuliah ini saya sampaikan dengan cara yang sangat sederhana, natural, dan primitif, ya, dengan tujuan agar saudara dapat memahaminya dengan mudah, gampang, ya, dan sederhana. Itu tujuannya. Itu ya. Kita lanjut. Baik. Jadi pada kuliah yang terdahulu saya sampaikan bahwa geohidrologi maupun hidrogeologi itu yang dipelajari sama, ya, yaitu air tanah. Hanya fokusnya yang berbeda, gitu ya. Nah, karena kita belajar air tanah, jadi air, maka mau tidak mau, suka tidak suka, maka kita harus belajar kembali atau menengok kembali apa itu siklus hidrologi, gitu ya. Karena siklus hidrologi itu adalah menggambarkan penyebaran air di bumi, baik sebagai air tanah maupun air permukaan, ya. Nah, mari kita lihat yang kemarin saya sudah menyampaikan siklus ini, tetapi ini kita ulangi lagi agar saudara lebih memahami, ya. Jadi di dalam siklus ini ada yang namanya evaporasi. Ini yang dari air permukaan atau tubuh-tubuh air permukaan. Itu adalah evaporasi. Yang ini penguapan. Sedangkan yang dari tumbuhan ini namanya transpirasi. Nah, keduanya itu disebut sebagai evapotranspirasi, ya, kalau keduanya. Nah, kemudian dia akan ke atas di atmosfer, dia mengalami satu proses kondensasi, kemudian mengikuti arah angin, kemudian terjadilah apa yang disebut sebagai presipitasi. Nah, presipitasi ini adalah proses atau curah hujan, ya, di bumi. Nah, setelah mencapai di permukaan, maka sebagian air itu akan menjadi runoff atau limpasan permukaan, yang ini dapat mengalir melalui sungai di permukaan, kemudian mengalir ke danau, ke kolam, dan akhirnya juga ke laut. Nah, kemudian dari laut kembali lagi terevaporasi, kemudian mengalir mengikuti siklus yang di atas. Nah, sedangkan sebagian curah hujan itu terinfiltrasi, terinfiltrasi ke bawah, kemudian terus ke bawah mencapai batas ini yang kita sebut sebagai muka air tanah atau water level, ya. Ini adalah batas antara zona tidak jenuh air dan jenuh air. Kemudian setelah mengalami infiltrasi, seterusnya ke bawah mengalami proses perkolasi, kemudian membentuk aliran air tanah. Kemudian air tanah ini bisa muncul ke permukaan sebagai mata air, kemudian sebagian lagi nanti muncul di bawah muka laut, dan sebagian bisa dipompa, di
bor dan sebagainya kembali lagi ke permukaan. Nah, siklus itulah yang kita sebut siklus hidrologi atau daur hidrologi, yang itu merupakan penyebaran air di bumi. Nah, nanti dari situ terlihat bahwa air tanah itu bagian dari siklus hidrologi, bagian dari daur hidrologi. Nah, nanti kita lihat penyebaran air secara vertikal itu seperti apa. Itu ya. Nah, pada gambar ini saudara lihat ya, ini ada proses tadi siklus hidrologi, ada evaporasi, kondensasi, presipitasi, menjadi runoff, dan sebagian terinfiltrasi, perkolasi, muncul ke permukaan menjadi air tanah, kemudian muncul ke permukaan, evaporasi, dan seterusnya. Inilah sebetulnya disebut sebagai siklus hidrologi. Dan di sini kalau saudara lihat, maka ini ada T, transpirasi, evaporasi, presipitasi, runoff, infiltrasi, dan artificial recharge. Ini adalah pembentukan air tanah. Jadi ini merupakan siklus tertutup. Siklus tertutup itu kalau saudara ingat pada pelajaran saya yang kemarin itu, ini selalu saudara lihat ini ada permukaan ya, ini saudara, kemudian ini ada evaporasi, kemudian dan evapotranspirasi, ini kemudian air tanah dan sebagainya. Ini ada muka air tanah, saudara masih ingat gambar saya ini ya. Kemudian ini ya, kemudian ini ada kondensasi, presipitasi, infiltrasi, perkolasi. Ini adalah groundwater flow ya. Dari siklus ini maka saudara lihat dengan mudah, kalau ini permukaan maka ini adalah apa ini? Presipitasi. Ini adalah runoff. Ini adalah evapotranspirasi. Ini adalah infiltrasi. Maka dari ini, dari parameter ini, kalau kita mengatakan bahwa siklus hidrologi itu adalah siklus tertutup, maka ini akan P sama dengan apa? Runoff ditambah infiltrasi ditambah EVT ya. Ini adalah hujan, ini adalah curah hujan, ini adalah input sama dengan ini ada runoff, ada infiltrasi, ada evapotranspirasi, ini adalah output. Jadi ini adalah konstan ya, menunjukkan bahwa air itu adalah konstan. Dan inilah yang disebut sebagai water balance ya, atau neraca air ya. Jadi kalau saudara lihat, maka neraca air ini harus balance, maka input dikurangi output sama dengan 0. Ini adalah delta S atau delta storage sama dengan 0. Jadi sama ya. Itulah sebetulnya yang disebut sebagai water balance. Nah, kita lanjut. Pada saat kita mempelajari air tanah, setelah kita mengetahui peredaran tadi, peredaran air di bumi tadi, maka secara umum sebetulnya air di bumi ini secara garis besar ada dua, yaitu di sini adalah air ya, di sini ada air permukaan
ya, atau kita sebut surface water. Nah, semua air yang ada di bawah permukaan itu namanya subsurface water. Ya, ini adalah air yang ada di bawah permukaan. Jadi air itu ada satu air permukaan dan air bawah permukaan, itu ya. Jadi dibagi dua ini. Nah, di bawah permukaan itu di sini ada zona, di sini sampai ke sini. Ini adalah zona yang namanya unsaturated zone atau zona tidak jenuh air. Nah, di bawahnya itu ada zona jenuh air atau zone of saturation. Keduanya ini dibedakan oleh bidang yang namanya water level atau muka air tanah. Jadi ada zona tidak jenuh air dan zona jenuh air yang dipisahkan oleh water level. Nah, air yang tadi curah hujan tadi ini terinfiltrasi ke bawah terus. Nah, ini adalah proses infiltrasi. Nah, pada saat dia turun di sini nanti mencapai zona kapiler. Nah, zona kapiler ini pada saat pembentukan air tanah ini namanya perkolasi. Air yang ada di sini itu masih menguap. Ya. Air yang ada di sini namanya ini adalah soil water. Ya, soil water itu adalah air yang ada pada zona tidak jenuh air. Ya. Nah, inilah capillary zone ini. Nanti jelasnya. Nah, yang disebut air tanah itu adalah yang ini atau groundwater. Jadi air bawah permukaan ini ada dua, yaitu yang satunya adalah soil water, satunya adalah groundwater. Ya, jadi air bawah permukaan itu dibagi dua, satunya soil water yang ada di zona tidak jenuh air dan groundwater yang ada pada zona jenuh air. Ya, itu adalah penyebaran air di bawah permukaan tanah. Ya, jadi sekali lagi air itu secara umum itu dibagi dua, satu di air permukaan, satunya di bawah permukaan. Yang di bawah permukaan itu ada dua, namanya soil water dan groundwater. Soil water itu adalah air yang masih ada di zona tidak jenuh air. Kalau yang jenuh air itu adalah air tanah. Ya, itu difahami dulu. Nah, nanti ada gambar yang lebih jelas lagi. Nah, ini gambar yang lain lagi. Ya, ini lebih jelas lagi. Ya, tadi di siklus tadi ini ada yang namanya curah hujan tadi ya, terus ada runoff, terus ada evaporasi dan transpirasi. Nah, inilah sebetulnya yang disebut zona tidak jenuh air, zone of aerasi, zone of aeration, itu artinya sama dengan unsaturated zone. Kemudian di bawah ini adalah zone of saturation, jenuh air.
dipisahkan yang namanya air water table. Nah, air yang tadi masuk dari curah hujan tadi ini adalah terinfiltrasi, diturun ke bawah. Tapi perlu diketahui bahwa di zona aerasi ini masih ada penguapan. Ini ada masih menguap. Ini masih menguap. Nah, kemudian pada saat mencapai capillary zone ini terjadilah proses yang namanya tadi apa? Perkolasi. Maka inilah yang disebut sebagai groundwater. Nah, pada saat mencapai zona jenuh air ini, maka air itu mengikuti aliran air tanah, bisa vertikal, bisa horizontal, bisa miring ke bawah, bisa miring ke atas, itu mengikuti tekanan di dalam air tanah. Itu nanti saya jelaskan pada groundwater movement. Tapi intinya di sini mengikuti aliran air tanah. Nah, kalau saudara lihat di sini, ini ya, di zona aerasi ini atau zone of unsaturated zone ini, kalau kita lihat di antara materi ini, di antara material greennya itu pori-pori itu diisi oleh water dan air. Air ini adalah udara maksudnya, ya. Jadi di sini pori-pori itu diisi water dan udara. Nah, semakin ke bawah ini juga masih ada, ini water dan air. Air ini udara ya. Bedanya di sini ini adalah udara lebih banyak daripada water. Kalau di sini water lebih banyak dari udara. Jadi pori-pori ini masih terisi oleh udara dan air, sehingga disebut zona tidak jenuh air. Nah, di zona ini, inilah sebetulnya pori-pori itu 100% terisi oleh water, sehingga ini adalah jenuh. Nah, inilah yang disebut air tanah. Jadi sudah lihat bedanya, kalau yang di atas ini adalah soil water, ini soil water, ini ground water. Itu ya. Nah, kemudian kita lihat gambar satunya lagi. Nah, saudara lihat di sini. Nah, di sini saudara lihat ini adalah ground water. Ini adalah soil water. Ya. Ini kalau sudah lihat ini biru semua di sini. Ini menunjukkan bahwa ini adalah zona yang tidak jenuh. Ini adalah tidak jenuh, ini adalah jenuh air. Dan di sini yang kita sebut ground water. Itu ya. Jadi dari sini maka kesimpulannya apa? Sekarang kesimpulannya adalah ini. Air tanah atau ground water itu adalah air yang berada di bawah permukaan, di bawah permukaan tanah, ya, yang terdapat dalam batuan yang jenuh air. Ini kata yang paling penting. Jadi air yang berada di bawah permukaan tanah, dalam batuan atau tanah yang jenuh air, itu adalah definisi air tanah. Ya, jadi jangan keliru. Jadi
air yang di permukaan itu surface water, yang di bawah itu adalah ground water yang ada di dalam zona jenuh air. Yang tidak di jenuh air itu namanya soil water, gitu ya. Sudah lihat ini kesimpulannya dari materi kuliah pemahaman air tanah ini adalah apa yang disebut dengan air tanah itu adalah air yang berada di dalam tanah atau batuan di bawah permukaan tanah pada zona jenuh air, ya. Ini jadi tadi sudah saya sebutkan di gambar-gambar tadi bahwa air tanah itu adalah yang dipelajari air yang ada di dalam batuan jenuh air. Jadi yang ini, jadi air tanah itu adalah air yang ada pada lapisan batuan di bawah permukaan yang jenuh air. Yang tidak jenuh air itu adalah bukan air tanah. Ada juga yang mendefinisikan bahwa air yang terdapat pada lapisan pembawa air. Nah, lapisan pembawa air itu nanti disebut sebagai aquifer. Jadi air tanah terdapat pada lapisan batuan jenuh air yang disebut sebagai aquifer. Nah, aquifer itu disebut juga nanti dalam bahasa Indonesia lapisan pembawa air. Ya, itu adalah kuliah hari ini, yaitu pemahaman tentang air tanah. Jadi air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi, bagian dari penyebaran air di bumi yang nanti secara detail tadi sudah saya sampaikan disebut atau dijelaskan pada penyebaran lapisan penyebaran air secara vertikal, ya, di bumi ini yang nanti dibedakan ada soil water dan ground water, ya. Saya kira itu ya kuliahnya kali ini. Nanti kita lanjutkan dengan topik aquifer itu ya. Terima kasih.